Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Yang kami muliakan Al-Kiram wal Muaddam Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Dr. Abdul Aziz Wahab MAG selaku Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati jajaran dosen Tadris Bahasa Indonesia yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja-puji tasakur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberi kesehatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya, selawat beserta salam semoga tetap tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan adanya beliau kita bisa mengetahui mana barang yang hak dan mana barang yang batil, yakni dengan adanya agama Islam. Ketiga kalinya saya akan menjelaskan sedikit tentang keutamaan puasa. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana telah diketahui bahwa puasa adalah salah satu ibadah terbesar dan sebaik-baiknya amalan ketaatan. Dan puasa Ramadan adalah puasa tertinggi dan wajib hukumnya bagi semua muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Allah menyatakan bahwa amalan puasa adalah untuknya, dan dia langsung yang memberi balasan yang berlipat-lipat, dihususkan dengan pintu surga, dan dipanggillah orang-orang yang berpuasa darinya untuk masuk. Tidak akan masuk surga lewat pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Dari sini bisa kita lihat bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan sebuah surga di mana pintunya hanya dikhususkan bagi orang-orang yang senantiasa berpuasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang rela menahan hawa nafsunya serta menahan rasa lapar dahaganya. Karena janji Allah akan memberikan surga di mana pintu tersebut hanya dikhususkan terhadap orang yang berpuasa dan tidak akan diperbolehkan orang yang tidak berpuasa melewati pintu tersebut. Banyak sekali keutamaan puasa pada bulan Ramadan yang dikabarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di antara keutamaan puasa tersebut, yang pertama sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum turhamun. Yang mana artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jika puasa bukan sebuah amalan yang agung, maka tidak mungkin puasa juga diwajibkan atas umat-umat sebelum kita, walaupun puasa mereka berbeda dengan puasa kita. Artinya, bukan pada bulan Ramadan yang diwajibkan atas mereka, akan tetapi amalan puasa itu tersendiri telah diwajibkan atas mereka, yang menandakan bahwa amalan ini sangatlah agung. Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita, umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad itu juga diharuskan yang namanya berpuasa. Saking mulianya, saking diagungkannya puasa tersebut.
Akan tetapi beda cara pelaksanaannya, seperti itu. Dan yang kedua, di antara keutamaan puasa yaitu puasa adalah sebab diampuninya dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadana imanan wa hisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Yang mana artinya, barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan pengharapan pahala, maka diampuni dosa-dosa yang telah lampau. Muttafaq alaih. Iman maksudnya adalah beriman dengan Allah dan ridho atas diwajibkannya puasa Ramadan. Pengharapan yaitu mengharap balasan dan pahala dari Allah. Jika seorang telah yakin dan ridho akan kewajibannya berpuasa, serta tidak benci atas kewajiban puasa Ramadan, yakin terhadap pahala dan ganjaran yang akan didapat, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Keutamaan yang ketiga yaitu bahwa pahala puasa tidak terikat dengan jumlah tertentu, akan tetapi pahalanya diberikan kepada orang yang berpuasa tanpa ada perhitungan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana artinya, semua amalan anak Adam untuknya dan dilipat gandakan setiap satu kebaikan, dianggap 10 kali kebaikan tersebut dan dilipat gandakan lagi menjadi 700 kali. Allah berfirman, kecuali puasa, karena amalan itu untukku dan aku membalasnya, disebabkan meninggalkan syahwatnya dan makanannya demi aku. Di antara keutamaan puasa yang lain, yaitu dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, yaitu kebahagiaan ketika berbuka puasa setelah menahan nafsu, lapar, dan dahaga sehari penuh, dan kebahagiaan ketika menjumpai Allah, dan kebahagiaan ketika menjumpai Allah di akhirat dengan dimasukkannya ke dalam surganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, untuk orang yang berpuasa dua kebahagiaan, kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika menemui Tuhannya. Dan di antara keutamaan puasa yang nomor 5 yaitu bahwa amalan puasa memberi syafaat kepada yang mengamalkannya, seperti Al-Quran yang memberi syafaat di akhirat kepada orang-orang yang membacanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang mana artinya, puasa dan Al-Quran memberi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Lalu puasa berkata, "Wahai Rabb, aku telah menahannya dari makanan dan syahwat, maka berikanlah syafaat." Al-Quran pun berkata, "Wahai Rabb, aku telah menahannya dari tidur di malam hari, maka berilah syafaat." Rasulullah berkata, maka keduanya memberi syafaat. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah 5 keutamaan puasa Ramadan, dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang berkaitan dengan amalan puasa. Dengan diwajibkannya amalan-amalan bukan saja memberikan pahala bagi kita, bahkan menjadikan kita sebagai makhluk yang utama dan penuh dengan masa depan yang cerah. Semoga kita dijadikan sebagai hamba-hambanya yang taat dan ridho dengan semua keputusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Apabila dari awal hingga akhir terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.